Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa ada kata-kata bahasa Inggris yang kelihatannya cuma sekedar sinonim biasa, tapi ternyata diam-diam menyimpan rahasia besar soal gimana kita dinilai secara sosial? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan dua kata yang super sering kita pakai. Tapi percaya deh, setelah pembahasan kali ini, cara kalian ngomong bahasa Inggris bakal kerasa jauh lebih beda. Langsung aja kita mulai? Gini, mari kita langsung masuk ke pertanyaan intinya. Apakah kedua kata ini benar-benar sama? Spesifiknya kita lagi ngomongin maybe dan perhaps. Kalau kita cek di kamus sih, kalian pasti mikir, ah elah kan artinya sama aja. Tapi coba deh kita bawa ke dunia nyata. Apa iya mereka ini kembar identik pas lagi dipakai ngobrol? Jawabannya, jujur aja lumayan bikin kaget. Oke, kita mulai dulu dari fakta dasar yang mungkin udah pada tahu. Satu makna, tapi kok bisa punya dua nuansa? Kalau kita perhatiin definisinya, baik maybe maupun perhaps itu diterjemahin mentah-mentah ke arti yang sama persis, yaitu mungkin atau barangkali. Secara harfiah 100% sama, nggak ada bedanya sama sekali. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, kesamaan mereka itu literally cuma mentok di halaman kamus. Pas udah dipakai di luar sana, wah mereka tuh ibarat dua makhluk yang beda spesies. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ngomongin soal vibe atau nuansanya, kita harus lewatin dulu satu jebakan grammar yang cukup bahaya, biar nanti nggak kesandung. Poin krusialnya tuh gini. Kata maybe yang ditulis nyambung jadi satu kata, itu murni berfungsi sebagai adverb alias kata keterangan. Dia ini benar-benar satu kesatuan kata yang utuh yang tugasnya cuma satu, nunjukin sebuah kemungkinan. Ingat ya, digabung jadi satu kata. Nah, perbedaan struktur ini nih yang sering banget bikin orang kepleset. Di satu skenario, kita punya kata keterangan utuh maybe digabung. Contohnya, maybe she's right. Terus di skenario lain ada versi yang dipisah jadi dua kata, may dan be. Kalau udah dipisah gini, dia bukan adverb lagi, tapi berubah jadi gabungan antara modal verb sama kata kerja biasa. Kayak di kalimat, she may be right. Secara arti emang mirip-mirip, tapi secara tata bahasa, mesin dibaliknya itu kerja pakai cara yang beda banget. Terus, kalian juga harus banget ngehindarin bikin kalimat yang boros atau redudan. Misalnya nih, nyatuin keduanya jadi maybe he may be right. Duh, jangan ya, itu pemborosan kata. Dan ada satu lagi nih, yang paling penting, beneran penting. Jangan pernah sesekali nambahin akhiran ly ke kata perhaps. Serius deh, kata perhapsly itu murni nggak pernah ada di kamus bahasa Inggris manapun. Jadi, cukup sebut aja perhaps. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal ngebahas profil karakter dari kedua kata ini. Bayangin aja, mereka ini kayak punya kepribadian layaknya manusia. Yang satu santai, yang satu lagi elegan. Pembagian karakter mereka ini beneran kelihatan jelas banget. Kata maybe itu ibaratnya nguasain banget obrolan sehari-hari. Dia tuh cepat, kasual, santai, dan pastinya natural banget buat diucapin. Di sisi lain, perhaps itu adalah raja mutlak kalau urusannya udah masuk ke tulisan formal, akademis, atau situasi yang butuh kehati-hatian. Jadi, maybe itu vibe-nya informal dan netral, sementara perhaps itu jauh lebih elegan dan penuh pertimbangan. Di materi sumber kita ada satu analogi yang jujur aja, fantastis banget dan gampang banget nempel di otak. Dibilang gini, pas seseorang pakai kata perhaps, rasanya tuh seolah-olah si pembicara lagi pakai jas rapi, lagi asyik baca buku filsafat sambil nyeruput teh hangat. Kebayangkan? Analogi ini pas banget buat ngegambarin karakternya perhaps yang elegan, reflektif, dan kelihatan lebih sopan. Beda bumi dan langit sama maybe yang rasanya cuma kayak nongkrong di warkop pakai kaos oblong. Coba perhatiin deh, gimana nada psikologis dari sebuah kalimat bisa berubah drastis. Pas kalian bilang, maybe I'm wrong, kalimat ini tuh muncul dari reaksi yang spontan, emosional, dan ngalir gitu aja. Tapi coba bandingin pas kalian bilang, perhaps I was mistaken. Wah, itu kedengarannya jauh lebih dewasa, lebih objektif, dan pastinya lebih berkelas. Kalian nggak cuma sekedar nyampein informasi di situ, tapi kalian lagi mancarin aura kedewasaan dan ketenangan batin. Udah tahu karakternya, sekarang gimana nih strategi penggunaannya di dunia nyata? Mari kita lihat taktik praktis buat sehari-hari. Ternyata, urusan naruh kata di dalam kalimat juga ada seninya. Si maybe ini orangnya lumayan kaku dan keras kepala. Dia paling suka dan hampir selalu milih duduk manis di paling depan, di awal kalimat kalian. Kayak maybe we should leave. Tapi kalau si perhaps, wah dia ini super fleksibel. Dia bisa di depan atau dengan sangat anggunnya nyelip tepat di tengah-tengah pemikiran kalian. Contohnya, we should perhaps leave now.
Fleksibilitas ini loh yang bikin irama tulisan atau ucapan kalian jadi lebih tertata. Gini deh, kalau suatu hari kalian ada di situasi canggung dan harus ngasih teguran halus biar orang nggak kehilangan muka, nah menukar satu kata ini tuh beneran jadi game changer. Kalimat maybe you should apologize itu kedengarannya to the point banget, bahkan bisa kerasa agresif atau nyuruh. Tapi coba deh, ganti satu kata aja jadi perhaps you should apologize. Boom! Tuntutan yang tadinya kerasa ngegas tadi mendadak bertransformasi jadi saran yang sopan banget, halus, dan sangat diplomatis. Tensi langsung turun drastis cuma gara-gara satu kata aja. Dan akhirnya, kita sampai di kekuatan sesungguhnya dari pilihan kata. Ini adalah rangkuman dari kekuatan sosial yang kalian punya. Kalian bisa simpan formula mas ini di kepala kalian buat jadi contekan utama pas lagi ngobrol. Rumusnya simpel, pakai maybe buat obrolan sehari-hari yang natural dan spontan. Udah, itu aja. Tapi, pas kalian pengen kedengaran lebih smooth, lebih mikir panjang, atau lagi di setting formal, langsung aja keluarin senjata rahasia kalian. Perhaps. Ini cara paling gampang buat ngendalin dinamika sosial kalian lewat bahasa Inggris. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Dua-duanya emang benar dan sah-sah aja dipakai. Tapi pilihan di antara kedua kata ini benar-benar ngerubah suara dari kepribadian kalian. Jadi coba tanya ke diri sendiri deh, apakah selama ini kalian ngomong bahasa Inggris cuma sekedar buat nyampein data? Atau kalian udah mulai pakai kosakata kalian secara aktif buat ngebentuk identitas yang elegan dan berkelas di mata dunia? Keputusannya ada di kalian. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah materi hari ini, dan sampai ketemu di eksplorasi seru berikutnya.